Guys, dikatakan Rusia mencabar kepada Indonesia untuk mengajak Indonesia menjadi salah sebuah negara terkuat seperti negara Rusia. Adakah Indonesia berani, guys? Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan sepenuhnya kepada Musa Channel dengan menekan button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada semua subscriber di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel daripada dahulu sampailah pada masa kini, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah SWT saja yang mampu membalas jasa kalian semua. Dan aku hanya mampu untuk mendoakan semua kalian agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan tengok sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok video reaction kita pada kali ini, dikatakan Rusia mencabar Indonesia untuk menjadi salah sebuah negara di dunia ini untuk menjadi kuat seperti Rusia. Wow, berani kan tak? Untuk kita mengetahui isi yang dimaksudkan oleh admin Bagi-Bagi, jom sama-sama kita tonton video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai video reaction kita. Apa-apa pun guys, jom kita tonton. Okay, guys, ini adalah channel Bagi-Bagi guys. Ini adalah hubungan di antara Presiden Indonesia dan juga Presiden Rusia. Pertemuan ini kami adakan dengan apa nih? Tujuan untuk memperkuatkan hubungan bilateral. Okay guys, welcome to channel Bagi-Bagi guys. Indonesia harus bersama Rusia bila ingin kuat. Indonesia, yes. Rusia. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang sampai saat ini masih berdiri sendiri, baik dalam sisi militer maupun persekutuan. Berbeda dengan Malaysia dan Singapura, bahkan Australia yang berdiri di bawah Paji FPDA atau Pertahanan 5 Negara di bawah mentor Britania Raya. Mengapa Indonesia sampai saat ini masih bisa berdiri sendiri walau sudah dikelilingi anak cabang NATO? Jawabannya, Indonesia selalu diawasi dan diancam. Bila sewaktu-waktu kembali kuat dengan dukungan Rusia, maka ditakutkan kelima negara tersebut siap datang mengeroyok Indonesia. Sahabat Bagi-Bagi, Indonesia bukannya tidak mau bersekutu dengan siapapun. Indonesia pada era kemerdekaan selalu mencoba hubungan baik dengan Barat hingga pasca kepemimpinan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, hingga hubungan itu kandas karena Soekarno selalu menilai Barat memiliki dua muka dalam menjalin persahabatan. Sahabat Bagi-Bagi, berbeda dengan Amerika Serikat yang sebentar-bentar menjatuhkan sanksi kepada kita, berbeda dengan tetangga-tetangga kita, dengan Singapura dan Malaysia, Rusia selalu bersikap baik kepada Indonesia. Misalkan saja, Malaysia yang mencaplok 2 pulau Ligitan dan Sipadan, dan Australia yang mendukung secara barbar kemerdekaan Timor Timur dari Indonesia dengan mengerahkan kekuatan militernya untuk berhadap-hadapan dengan ABRI yang kala itu julukannya untuk TNI. Pada era Presiden B.J. Habibie yang akhirnya membuat kita kehilangan provinsi ke-27 kita pada kala itu. Sahabat Bagi-Bagi, entah bagaimana Rusia dari masa kemerdekaan selalu konsisten bersikap baik terhadap kita hingga saat ini. Dari pengiriman KRI Irian Barat untuk mengusir Belanda dari Papua, pengiriman pesawat tempur nuklir untuk menggertak Australia, hingga bantuan senjata untuk mengatasi konflik dengan Malaysia. Sampai-sampai dibantunya Indonesia membuat pabrik senjata pertama di Asia pada kala itu. Dukungan-dukungan itu tidak berakhir hingga era Soekarno saja, bahkan sampai sekarang, seperti bantuan moral kepada Indonesia bila sedang bersitegang dengan Barat. Membolehkan Indonesia membeli senjata ke Rusia saat Barat menjatuhkan embargo senjata, di mana Barat yakin bila Indonesia kekurangan senjata, maka Indonesia tidak akan sebarbar seperti era Soekarno.
Indonesia boleh hutang apa saja kepada Barat, tapi jangan coba-coba hutang senjata agar nantinya mudah sekali diintervensi dan dikuasai bila tidak mampu membayar hutang. Itu analoginya. Seperti saat ini, di mana Singapura, Malaysia, dan Australia yang semakin hari semakin meremehkan Indonesia. Lihat saja, waktu tentara kita menjuarai perlombaan menembak di Australia dan di Amerika, mereka tak percaya dan membongkar senjata kita karena dianggap melakukan kecurangan. Dan akhirnya kembali lagi hubungan baik Indonesia ke Rusia. Sahabat bagi-bagi, Rusia selalu berkomitmen dengan Indonesia, bahkan selalu saja mengungkit hubungan baik dari dahulu, seperti pernyataan Putin pada berikut ini. "60 tahun," dia cakap, 60 tahun dulu, pada tahun 1956 beliau berkunjung untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin kita. Sejarah lah guys, sejarah di antara Indonesia bersama dengan Rusia. Rusia selalu saja mengingatkan lagi bahwa kami memiliki hubungan yang baik dari Presiden pertama Republik Indonesia. Apa maksudnya ini? Ini menandakan Indonesia disuruh tidak usah bersama Barat yang selalu mengecewakan Indonesia. Tapi datanglah bersama kami. Kami tidak pernah mengkhianati kawan kami, seperti yang diungkapkan Perdana Menteri Rusia ke Indonesia saat Indonesia berkonflik dengan Australia pasca penyadapan dan hukuman mati narkoba warga Australia. Tapi kenapa Indonesia tidak mau secara terbuka bergabung dengan Rusia? Apakah karena alasan ideologi komunisnya Rusia? Bisa kita lihat Arab Saudi yang sekarang mendukung Rusia pasca Ukraina. Bisa kita lihat Chechnya, negara muslim yang tidak berubah komunis pasca menjadi bagian Rusia Empire. Apa hanya karena sentimen yang dibangun Barat agar Indonesia jauh-jauh dari ideologi tersebut saat era Orde Baru yang membuat kita tidak mau sepenuh hati memeluk kakak tertua kita? Lihat India yang banjir teknologi rudal pasca mesra dengan Rusia. Lihat China yang menjadi negara superpower yang dimentori Rusia. Bagaimana India dengan kita? Bisakah kita atau bolehkah kita mengambil sikap ini? Tentu saja bisa, tetapi Indonesia harus siap bila ingin akrab dengan Rusia. Siap-siap saja FPDA atau kekuatan empat negara mengeroyok kita. Tidak akan dikeroyok guys. Siapa FPDA? Mustahil. Five Power Defense Arrangement. Kekuatan ini awalnya dibentuk oleh Inggris untuk menghentikan laju agresif Soekarno yang makin hari makin beringas pasca dibantu pasukan senjata dari Uni Soviet. Sahabat bagi-bagi, pada saat ini sudah tidak ada lagi negara yang bersifat total netralnya. Seperti dahulu, semua bersikap dinamis. Maka haruskah kita juga dinamis? Jawabannya, wajib. Karena semakin ke depan, namanya Perang Dunia Ketiga pasti akan terjadi. Dan kita wajib kuat mempersenjatai diri kita untuk melindungi tanah air kita. Bagaimana kita memperkuat diri kita kalau kita hanya di tengah-tengah? Kedua kekuatan besar seperti Sekutu dan Rusia pasti enggan menyuplai teknologinya ke Indonesia karena sangat disaksikan kemana kita akan berpihak nantinya. Lihat saja saat Perang Dunia Kedua, Indonesia yang tidak mengkubu kemanapun ikut menjadi korban agresi Belanda dan Inggris yang disinyalir memakan korban hingga puluhan juta jiwa. Maka dari itu, menurut kalian, sudah saatnya kah Indonesia berpihak? Mari kita bahas di kolom komentar. Admin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalam. Tapi itulah guys, kalau kita tengok sebenarnya Indonesia ni merupakan salah sebuah negara non-blok yang tidak berpihak kepada mana-mana negara. Dia bukan berpihak kepada sekutu Amerika dan Indonesia juga tidak berpihak kepada sekutu daripada China ataupun daripada Rusia. Itu kita sedia maklum.
Dimana kalau kita tengok hubungan di antara Indonesia bersama dengan Rusia ini sudah pun terjalin sejak dulu lagi, sejak Presiden Indonesia yang pertama dengan Presiden Rusia pada ketika itu. Dan memang tidak dapat dinafikan hubungan di antara Indonesia bersama dengan Rusia memang cukup baik, guys. Kita dapat nampak pada Perang Dunia Kedua di mana Indonesia dibantu oleh Presiden Rusia pada ketika itu untuk menghadapi ancaman daripada pihak penjajah, iaitu daripada Belanda, dan juga beberapa negara yang lain pada ketika itu yang cuba untuk mendapatkan Indonesia. Dan pada ketika itu kita dapat nampak bahawa Rusia banyak memberi bantuan kepada Indonesia dalam aspek alutsista dan juga ketenteraan yang membantu Indonesia sehingga Indonesia mendapat kemerdekaan pada ketika itu dan dapat mengusir pihak penjajah keluar daripada Indonesia. Dan hubungan baik di antara Indonesia bersama dengan Rusia terus terjalin sampailah pada ketika ini, dan kita dapat nampak banyak sekali kerjasama di antara Indonesia bersama dengan Rusia terjalin. Walaupun kita dapat nampak bahawa pada beberapa tahun yang lepas kalau tidak silap, Indonesia ingin mendapatkan pesawat tempur Sukhoi daripada Rusia, tetapi sayangnya telah diembargo sendiri oleh ada certain negara yang tidak mahu hubungan di antara Rusia bersama dengan Indonesia. Dan dikatakan kalau kita tengok sekarang ini banyak sekali negara-negara yang membuat sekutu. Kalau Amerika seperti Amerika Syarikat, seperti Perancis dan beberapa negara yang lain. Dan dikatakan China sekutu dengan Rusia, sekutu dengan India dan beberapa negara yang lain. Dan negara-negara sekutu inilah sebenarnya yang membuatkan negara mereka kuat, yang menyebabkan tidak mustahil akan berlakunya Perang Dunia Ketiga. Dan kita pun sedia maklum bahawa Indonesia ini merupakan negara non-blok yang tidak berpihak kepada mana-mana. Dan kalau kita tengok, walaupun Indonesia tidak berpihak kepada Rusia, tetapi Indonesia masih terus menjalinkan hubungan yang begitu baik sekali terhadap Rusia. Sebab kalau kita nampak sejak dahulu lagi dan sampailah pada masa kini, hubungan di antara Rusia dengan Indonesia begitu baik dan akrab sekali, sehingga kan pihak Rusia mencabar Indonesia untuk menjadi sebuah negara yang kuat seperti negara Rusia sekarang. Hubungan Indonesia, Rusia dan beberapa negara yang lain agar terus terjalin dengan baiknya dan terhindar daripada segala peperangan yang terjadi. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys, berikan sokongan anda dengan menekan klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.